Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa di Morning Devotion hari ini. Saya percaya kabar Bapak Ibu, saudara-saudariku semua dalam keadaan baik di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pribadimu yang hebat dan luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami tidak takut berjalan di dalam kegelapan sekalipun, sebab Engkau yang menyertai kami. Tangan-Mu menuntun kami, membimbing kami, mengangkat kami. Dan hari ini kami bangun di pagi hari, kami naikkan syukur kami untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Yes, Lord Jesus. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia.
nyata dalam hidupku. Terima kasih ya Bapa. Kibia waruli bia baralama se. Kimatsuri bia waruli. Terima kasih. Sungguh hidupku penuh kebaikan-Mu, Tuhanku ya Bapakku. Bersyukur, bersyukur, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Yesusku, penyertaan-Mu sempurna. Untuk selamanya Kau Tuhan, untuk selamanya Kau Rajaku. Tiada yang seperti-Mu, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Janji Tuhan pasti tergenapi, janji Tuhan pasti akan terjadi. Hanya saja kita, bagaimana respon kita, itu sangat penting dalam kita menunggu janji Tuhan. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan, sama seperti lagu yang barusan tadi dinyanyikan oleh istri saya, bahwa satu-satunya yang kita andalkan hanyalah Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya sungguh bahwa hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Dan kami berdoa, biarkan anugerah-Mu terus berlimpah-limpah bagi kami. Biarkan terus Tuhan anugerah-Mu membuat kami tetap teguh berdiri. Anugerah-Mu memampukan kami untuk kami menyelesaikan segala tugas-tugas kami. Dan kami mau terus berkatakan, bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Bersama dengan Tuhan kami akan melewati segala tantangan apapun namanya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya janji Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Sekarang berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu dan juga setiap kami, supaya kami terus dipenuhi dengan firman. Kami belajar melakukan firman. Hidup kami berbuah sesuai dengan firman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya memberi tema bijak atau bajak. Oke? Bijak atau bajak. Bijak di sini artinya bijaksana ya. Nah, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Wow. Amsal 2 ayat yang ke-11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Tolong perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Saya percaya dalam engkau beraktivitas sepanjang hari ini, engkau memerlukan kebijaksanaan daripada Tuhan. Engkau harus menjadi orang yang bijak dalam engkau berinteraksi, dalam engkau beraktivitas, dalam engkau memutuskan segala sesuatunya. Nah, firman Tuhan berkata, ketika kami bisa menghitung hari-hari kami, ketika kita bisa menghargai hari-hari yang sudah kita lewati dan yang akan kita lewati ke depan, kita bisa menghargainya, maka itu akan membuat kita menjadi bijaksana. Artinya apa? Segala sesuatu yang sudah kita lewati di hari kemarin itu akan mengajarkan banyak sekali pelajaran buat kita. Yang mana pelajaran-pelajaran itu akan membawa kita semakin bijaksana.
Karena terkadang ada keputusan yang kita putuskan, ada sikap yang kita perbuat di hari-hari lalu, itu mungkin tidak sesuai dengan firman ataupun tidak menjadi berkat buat orang lain. Ketika kita mengerti hal itu, maka itu bisa membuat kita menjadi apa? Bijaksana. Jadi pemazmur di sini mengajarkan bahwa ayo lewati segala hal yang sudah terjadi, belajarlah perkara-perkara yang akan membawa kita menjadi bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang bisa belajar apa yang sudah dia lewati di hari-hari lalu. Apa yang kurang, apa yang salah, apa yang harus ditingkatkan dan seterusnya. Itu adalah orang yang bijaksana. Sedangkan Amsal di sini berkata bahwa kebijaksanaan akan memelihara. Wow. Artinya apa sih? Kalau kita menjadi orang yang bijaksana, maka kebijaksanaan kita itu akan bisa menjaga hidup kita. Kita akan terhindar dari kerugian, kita akan terhindar dari hal-hal yang gak penting, kita akan terhindar dari perkara-perkara yang bisa membawa kita ke dalam satu masalah yang besar. Itu akan menjaga kita. Jadi kebijaksanaan di sini Amsal sudah mengingatkan bahwa kebijaksanaan itu adalah perkara yang sangat penting. Bahkan kita akan disebut berbahagia kalau kita bisa mendapatkan kebijaksanaan daripada kita hanya sekedar mendapatkan materi. Nah, sekarang saya mau menyampaikan, mari melihat definisi dari kata bijak dan juga bajak. Dalam episode ini saya akan lebih menyoroti kata bajak dari sisi yang negatif. Ya, ada sisi positifnya juga. Tapi kalau bijak, bijaksana tentunya semuanya positif ya. Tapi untuk hal bajak di sini saya akan lebih menyoroti tentang hal yang negatif yang kita harus hindari. Nah, bajak adalah sebuah alat yang salah satunya berfungsi untuk menghancurkan. Oke, itu salah satu fungsi daripada bajak. Hidup kita jangan sampai menghancurkan orang lain. Hati-hati. Oke. Kemudian bijak adalah sebuah kemampuan untuk bisa menolong orang lain, menguatkan orang lain, dan membuat kita tahu bagaimana harus bertindak supaya tidak merugikan diri sendiri. Itu adalah bijak. Oke. Nah, bijak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah menggunakan akal budi, tahu apa yang salah dan yang harus dihindari, pintar, berhati-hati, arif atau berhikmat. Itu definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bajak, definisinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peralatan dalam pertanian yang digunakan untuk memotong, menghancurkan, dan juga membalikkan tanah. Nah, Alkitab dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca mengajarkan kepada setiap kita, biarlah kita menjadi bijaksana. Jangan kita menjadi bajak. Hidup kita jangan menghancurkan, jangan membalikkan kehidupan orang lain. Karena sesungguhnya siapakah kita sampai kita menghancurkan hidup orang? Siapakah kita sampai kita membalikkan hidup seseorang? Hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk melakukan itu. Jadi Alkitab yang tadi kita sudah baca dengan sangat jelas mengajarkan, ayo jadilah kita orang-orang yang bijaksana. Nah, saya mau berkata, kehidupan yang bijaksana tidak akan muncul ujuk-ujuk. Nggak akan muncul begitu saja. Diperlukan sebuah proses dalam kehidupan. Diperlukan sebuah perenungan firman yang kuat. Nah, perhatikan, kalau bicara tentang proses, berarti ada kalanya di mana kita gagal, betul ya? Nah, dari kegagalan itu kita bisa belajar menjadi apa? Bijak. Nah, jadi nggak semua yang terjadi di dalam hidup kita ini nggak berguna. Ada perkara-perkara yang berguna. Lewat kegagalan itu bagi beberapa orang, itu gak berguna. Tunggu dulu, bagi Tuhan kalau kita bisa merespon dengan benar, hal-hal yang tidak berguna itu tadi bisa menjadi berguna. Karena apa? Lewat itu kita bisa menjadi bijak. Nah, jadi waktu kita gagal,
dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi, dalam pelayanan. Jangan buru-buru nyalain siapa-siapa. No. Belajarlah lewat kegagalan itu supaya engkau menjadi lebih bijaksana. Yes. Katakan bijaksana. Katakan seperti ini, ayo. Bijaksana. Genggam erat-erat, taruh dalam akal pikiran kita, otak kita. Haleluya. Nah, jadi untuk menjadi bijaksana diperlukan proses. Ada kalanya gagal, gak apa-apa. Belajarlah dari kegagalanmu. Perbaiki apa yang harus engkau perbaiki lewat kegagalanmu. Tetapi jangan lupa, engkau akan bisa menjadi bijaksana juga kalau engkau punya perenungan firman yang kuat. Berarti dengan kata lain, Pak, saya bisa dong tidak harus gagal dulu baru saya jadi bijaksana. Oh iya, bisa. Kalau engkau punya perenungan firman yang kuat. Itulah yang sering saya katakan. Kita belajar untuk berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Orang yang suka berpikir terlebih dahulu sebelum dia bertindak, orang itu berpikir apa? Berpikir firman, mencari kebenaran firman, merenungkan kebenaran firman. Apakah tindakan yang akan dia lakukan itu sesuai dengan firman atau tidak? Nah, kalau orang yang punya perenungan firman yang kuat, maka hidupnya akan dipenuhi dengan apa? Kebijaksanaan tanpa dia harus gagal. Itu. Makanya itu saya berkata bahwa lewat kita merenungkan firman Tuhan, lewat kita membaca firman Tuhan, lewat kita mendengar firman Tuhan, itu akan menjadikan kita menjadi orang yang bijaksana. Saya berdoa biarkan hidup kita jangan menjadi bajak, tapi hidup kita menjadi bijak. Katakan amin. Yes. Kebijaksanaan itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Engkau yang bisnis, engkau perlu kebijaksanaan. Engkau yang pelayanan, engkau perlu kebijaksanaan. Engkau dalam beraktivitas di rumah tangga, ibu rumah tangga, suami, orang tua, anak, engkau perlu kebijaksanaan. Coba sebutkan area aktivitas apa dalam kehidupanmu yang engkau tidak memerlukan kebijaksanaan. Gak ada. Semua area dalam kehidupan kita diperlukan kebijaksanaan. Even ketika kita ditawari dosa sekalipun, kita harus berpikir dengan bijaksana. Apakah itu perlu? Apakah itu benar kita lakukan? Itulah kebijaksanaan. Haleluya. Saya percaya orang yang bijaksana, kalau dia tahu itu dosa, dia gak akan pernah lakukan itu. Jadi dalam segala area kehidupan kita, kita perlu kebijaksanaan. Haleluya. Kebijaksanaan itu seperti tongkat untuk menghalau binatang buas. Dan seperti senter yang akan membantu kita untuk melihat jalan-jalan di depan. Wow, keren. Ya, kebijaksanaan seperti tongkat untuk menghalau binatang buas. Artinya apa? Saya percaya orang yang bijaksana gak akan pernah mengalami kerugian. Saya percaya orang yang bijaksana gak akan pernah mengalami ya itu tadi, kerugian itu gak akan pernah mengalami kecuali diizinkan Tuhan loh ya. Tapi kalau selama dia keputusan itu betul-betul diserahkan sepenuhnya sama dia, orang yang bijaksana gak akan pernah mengalami kerugian. Karena apa? Dia punya kebijaksanaan seperti tongkat yang akan menghalau binatang buas. Kerugian itu seperti binatang buas. Haleluya. Makanya itu belajarlah hidup bijaksana. Dan kebijaksanaan itu seperti senter. Untuk apa? Kita melihat jalan-jalan di depan. Orang yang bijaksana tahu kok kira-kira jalan di depannya dia ini seperti apa. Jalannya lurus, licin, lobang, dia tahu. Saya sudah 25 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Dalam beberapa hal, saya gak perlu doa gedung-gedung tanya sama Tuhan tentang jalan di depan saya. Karena Tuhan sudah berkata, kamu sudah tahu jalan di depanmu seperti apa. Ya, saya tahu jalan di depan saya seperti apa dalam beberapa hal. Bagaimana saya tahu? Karena saya belajar. Dan saya mau menjadi orang yang bijaksana. Dari situ saya bisa melihat itu seperti senter buat saya. Amin.
Nah, orang yang bijaksana, orang itu seperti sedang membawa senter di tangannya dia yang 24 jam akan selalu dia gunakan. Hidup dalam kebijaksanaan akan memberikan ketenangan, sukacita, dan gak membuat orang lain terluka. Itu adalah orang yang bijaksana. Perhatikan sungguh-sungguh, kebijaksanaan akan datang saat apa? Saat engkau mau masuk dalam proses. Yang saya katakan di awal tadi. Ketika kita mau masuk dalam proses, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Karena di saat kita mengalami kegagalan, disitulah pembelajaran yang luar biasa buat setiap kita. Sehingga kita bisa menjadi lebih bijaksana lagi. Yang kedua, saat kita mau menerima pengajaran dan kita mau menjalankan perintah Tuhan. Pengajaran, perintah Tuhan itu selalu ya dan amin, selalu up to date. Tapi seringkali kita yang menolak, seringkali kita yang merasa diri kita udah tahu, seringkali kita yang merasa diri kita sudah mampu, seringkali kita yang merasa diri kita sudah firmannya itu aja. Kalau engkau dengar firman yang itu saja, mari duduk diam, renungkan dirimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, di bawah kerendahan hatimu sungguh-sungguh renungkan. Kalau engkau dengar firman Tuhan yang sama berulang-ulang, bisa jadi itu adalah alat Tuhan untuk mengingatkan engkau karena engkau belum sepenuhnya melakukan firman Tuhan itu. Amin. Gak usah buru-buru judgment ataupun apapun juga. Renungkan. Karena apa? Saat kita mau menerima pengajaran, saat kita mau menjalankan perintah Tuhan, itu akan membuat kita menjadi bijaksana. Haleluya. Jadi gak ada yang sia-sia kok firman Tuhan itu. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, kebijaksanaan akan datang saat kita mau memperhatikan detail. Ini orang itu seringkali maunya cepat. Tapi untuk disuruh detail, orang males. Karena apa? Saya satu kali belajar dari salah satu orang yang saya kenal. Ya, dia adalah seorang mekanik mobil dari merek tertentu lah, udah gitu aja ya. Dan dia berkata, "Pak, Bapak tahu gak kenapa setiap kali kita datang ke sebuah bengkel, sebetulnya urutan tune up itu ini Pak, dia jelasin. Tapi apakah itu Bapak terima?" Saya bilang, "Oh enggak. Bapak perhatikan, kalau ini dikerjakan sesuai urutan. Tapi kalau di bengkel kenapa enggak Pak?" "Oh iya, itu enggak mereka lakukan karena apa? Singkatnya adalah apa? Selain buang-buang waktu gitu ya. Karena memang kebanyakan bengkel itu enggak pernah mau detail mengerjakan. Kebanyakan kita itu memang males untuk detail-detail. Padahal sesungguhnya waktu kita mau detail, itu akan membuat kita menjadi bijaksana. Yes. Coba belajar lebih detail, maka engkau akan menjadi lebih bijaksana. Kemudian selanjutnya, hasil dari kehidupan yang bijaksana adalah apa? Engkau akan menikmati hasil dari proses yang sudah kau lalui. Ya. Engkau terima hasilnya, engkau terima bonusnya, engkau terima rewardnya. Engkau bisa menikmati kerja kerasmu, engkau bisa menikmati segala prosesmu dengan luar biasa. Karena apa? Karena engkau bisa jadi bijaksana, itu loh. Ada hasil yang kau nikmati, itu loh. Ya, yang kedua, ya, hasil dari kehidupan yang bijaksana adalah apa? Engkau akan dibutuhkan dan juga dinantikan. Nah, ini yang luar biasa. Hidupmu akan dibutuhkan dan juga dinantikan. Nah, ini loh. Ayo, hidup kita ini harus dibutuhkan dan dinantikan. Dan yang ketiga, kita bisa terhindar dari kerugian yang besar dan memalukan. Aduh. Ya, kita ini setiap hari itu kita akan diperhadapkan dengan lubang demi lubang. Dengan keputusan demi keputusan yang mana kalau kita salah dalam kita memutuskan, maka kita akan masuk ke dalam lubang itu. Dan kalau kita masuk ke dalam lubang itu, kita akan mengalami kerugian yang besar dan itu akan memalukan kita ataupun juga anak, istri, ataupun juga suami, ataupun anak-anak kita, bahkan orang tua kita. Hati-hati. Untuk itu jadilah bijaksana. Amin. Saya mengajak kita untuk kita menjadi bijak dan jangan menjadi bajak. Ingat, bajak itu hanya merugikan orang lain.
menghancurkan orang lain. Siapakah kita sampai kita harus bisa menghancurkan dan merugikan orang lain? Apakah kita Tuhan? Saya percaya Tuhan tidak akan pernah merugikan. Keputusan manusia lah yang membuat manusia itu menjadi rugi. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan kerugian. Siapakah kita hendak menggantikan Tuhan? Atau siapakah kita juga hendak melebihi daripada Tuhan? Orang Tuhan sendiri gak seperti itu. Ngerti ya maksud saya ya? Untuk itu ayo, jadikan dirimu bijak dan jangan jadikan dirimu bajak. Amin. Satu sisi memang bajak itu memberikan sebuah keuntungan. Tapi saya mengajak hari ini untuk melihat dari sisi yang negatif. Bahwa bajak itu hanya akan membuat masalah. Jangan jadikan hidup kita menjadi troublemaker. Tapi jadikan hidup kita menjadi peacemaker. Di tempatmu berada, dalam engkau bekerja, dalam engkau berumah tangga, dalam engkau melayani. Ayo, jadilah bijaksana. Amin. Saya percaya orang yang bijaksana adalah orang yang tahu kapan dia harus mundur ketika terjadi keributan, percekcokan. Tahu kapan dia harus menjelaskan dan tahu kapan dia harus menyerahkan kepada Tuhan. Diperlukan kebijaksanaan untuk kita melihat sebuah kasus apa yang harus kita putuskan. Amin. Ya. Saya berdoa biarkan hidup kita menjadi seperti Yesus. Dan jangan menjadi seperti Yudas. Sayang sekali, sama-sama Y depannya ya. Tapi artinya ataupun sifatnya sangat jauh berbeda. Yesus dipenuhi dengan kebijaksanaan. Ada kalanya dia gak harus menjelaskan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ada kalanya dia gak perlu pakai otot. Dia cuma tinggalkan saja. Karena saya mau berkata, enggak semua perbantahan itu harus kita ladeni. Enggak semua serangan-serangan omongan itu harus kita ikuti. Ada kalanya seperti Yesus, tinggalin aja. Tapi diperlukan kebijaksanaan untuk engkau bisa melihat mana yang harus engkau tinggalkan dan mana yang harus engkau jelaskan. Amin. Diperlukan kebijaksanaan. Saya berdoa hari ini biarkan engkau menjadi orang yang bijaksana. Saya juga terus belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau menjadi bijaksana dan kami tidak mau menjadi bajak. Karena bajak hanya akan bisa menghancurkan, merugikan. Siapakah kami sehingga kami harus menghancurkan dan merugikan orang? Tuhan tolong kami untuk kami tidak menjadi bajak, tapi Tuhan tolong kami untuk kami bisa menjadi bijaksana. Karena kebijaksanaan itu akan memberikan kami keuntungan. Kebijaksanaan itu akan memberikan kami hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik adanya. Tuhan, biarkan kami melewati setiap proses. Biarkan kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ambillah selalu keputusan pagi, siang, sore, malam. Berikan waktumu 5-10 menit untuk engkau membaca firman, untuk engkau merenungkan firman. Pagi, siang, sore, malam, belajar lakukan itu. Engkau punya handphone, di dalam handphonemu itu bisa kau download Alkitab. Kemana-mana kau pergi, kau bisa membaca Alkitab. Di saat terjadi kemacetan, di saat terjadi penumpukan, ngantri atau apapun juga, engkau bisa merenungkan firman. Jangan bilang kau gak ada waktu untuk merenungkan firman. Engkau bisa melakukan itu. Dan ketika engkau mau melakukan itu akan membawa engkau untuk menjadi orang yang bijaksana. Bapa, hamba-Mu berdoa hari ini, jadikan anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang bijaksana. Berkati mereka, luputkan mereka daripada yang jahat. Lindungi mereka ya Tuhan. Engkau bela perkara mereka. Dan Engkau Tuhan yang akan terus membawa mereka
dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang sakit kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terluka kau hibur. Yang berbeban berat Tuhan, setiap beban mereka kau bantu Tuhan, kau angkat di dalam nama Yesus. Dan berikan mereka kekuatan untuk mereka menjalani segala yang harus mereka jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup mereka seperti di sorga. Hamba melepaskan segala berkat yang terbaik atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang murah hati. Jadikan mereka anak-anak yang suka menabur, suka menolong, suka terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Amin. God bless.